Akhirnya Bapak Ibu, PPG 2022 resmi dibuka sesuai dengan surat dari Ditjen GTK ini nomor 248 sekian ya tahun 2022 ini tertanggal 4 Februari 2022. Bapak Ibu pastikan menyimak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang valid. Sekali lagi, karena realita kemarin info yang beredar sudah kami jelaskan di channel ini, jangan sampai percaya info-info yang tidak jelas. Dan di video ini sudah resmi baru saja membuktikan bahwa informasi yang jelas ada di sini. Seperti ini, silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru semuanya, salam hormat, salam berjumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Di video ini kita akan mengupas pendaftaran PPG 2022 yang baru saja resmi Bapak Ibu ya. Sekali lagi resmi ini Bapak Ibu ya, tidak seperti info-info yang baru beredar beberapa hari lalu. Dan juga sudah kami sampaikan fakta beberapa informasi yang harus Bapak Ibu gunakan sebagai acuan agar tidak keliru informasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini baru saja surat diluncurkan ya kepada Dinas Pendidikan yang mana di sini menindaklanjuti tentang peraturan pemerintah nomor 19 tentang perubahan peraturan 74 tahun 2008 tentang guru ya. Kemudian PPG ya, Direktorat Ditjen GTK dan seterusnya ya. Kita langsung to the point Bapak Ibu ya, to the point saja Bapak Ibu untuk beberapa poin penting yang harus Bapak Ibu pahami dan ketahui. Di sini Bapak Ibu, pertama ya, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Dapodik tanggal 30 Januari kemarin. Nah, Bapak Ibu yang selalu menyimak di video saya atau di channel ini pasti tidak akan ketinggalan informasi. Bagi Bapak Ibu yang baru menyimak video di channel ini, pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru dengan cara mencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu nanti otomatis mendapatkan info terakurat dan bukan terakurat ya, pokoknya info yang valid lah dari saya tentunya. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua ini calon peserta ada dua Bapak Ibu ya. Nah, ini jawaban yang tentu sangat menggembirakan. Pertama adalah guru yang TMT per 31 Desember dan yang kedua adalah yang setelah TMT 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini juga sinkron dengan beberapa video yang sudah kami sampaikan terkait dengan timeline yang resmi beredar kemarin. Berikutnya Bapak Ibu, untuk poin ketiga di sini dijelaskan bahwa Bapak Ibu untuk peserta PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat ikut seleksi administrasi ya. Kata kuncinya adalah bagi Bapak Ibu yang program PLPG terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. Jadi Bapak Ibu misalkan baru mengikuti 3 kali ya, itu bisa ya. Tapi kalau di sini terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali ya, belum 4 kali ya. Tapi kalau berarti kalau 4 kali sudah belum bisa ya Bapak Ibu, ini jelas ya. Yang PLPG Bapak Ibu ya. Nah, ini bagi yang kemarin tanya tentang PLPG. Dan yang berikut Bapak Ibu sekalian, untuk poin yang keempat ini, calon peserta wajib melakukan pendaftaran di ppgkemdikbud.go.id Bapak Ibu ya. Webnya ada di sini Bapak Ibu ya, ppgkemdikbud.go.id. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastikan nanti pantau terus di web ini ya, di web ppgkemdikbud.go.id ini ya. Di sini belum ada Bapak Ibu ya, memang belum ada. Silahkan nanti dipantau terus ya, karena segala informasi resmi dipantau, diinformasikan di sini. Berikut ya, untuk poin yang kelima, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas. Ya, ini baru saja kami memberikan informasi tentang linearitas dan ini juga disampaikan Bapak Ibu ya, linearitas antara bidang studi. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu yang belum menyimak tentang linearitas, cek di playlist di PPG 2022 di channel ini sudah saya bahas lengkap Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan update terbaru dari Schoolpedia ini.
Yang berikut Bapak Ibu untuk poin 6, syarat tata cara pendaftaran, jadwal, kemudian seleksi administrasi untuk PPG tahun 2022 ini, kemudian linearitas tertera pada lampiran ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu pastikan menyimak sampai selesai, jangan putus-putus atau menyimak sepotong-potong, nanti Bapak Ibu bingung nanti ya. Oke, langsung to the point, poin berikut. Nah, ini syarat mengikuti atau syarat peserta yang bisa ikut PPG ini Bapak Ibu ya. Persyaratan peserta di sini kita kupas satu persatu. Pertama, guru di lingkungan Kemdikbud. Nah, ini pasti. Berarti yang lingkungan Kemenak belum tercover di sini Bapak Ibu, karena di Kemenak itu ada alur tersendiri ya. Yang berikut Bapak Ibu untuk tahap yang kedua atau syarat kedua, terdaftar pada Dapodik tentunya ya. Nah, itu pasti Bapak Ibu. Yang berikut memiliki NUPTK, kemudian telah diangkat guru per 1 Januari 2019. Jadi Bapak Ibu yang setelah 2019 ini ya, ini nanti ya, yang setelah 1 Januari ini nanti akan mengikuti model baru PPG ya. Jadi jangan khawatir, ada kesempatan. Di sini fokuskan yang PPG dalam jabatan. Itu. Kemudian poin berikut untuk poin ke-5 ini Bapak Ibu S1 tentu dan linier ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk poin berikut aktif mengajar Bapak Ibu. Nah, ini aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi Bapak Ibu yang baru putus-putus ya, baru 1 tahun kemarin masuk sekolah, itu berarti belum bisa ya, begitu. Lalu Bapak Ibu usianya maksimal 58 tahun ini ya, terhitung 31 Desember. Silahkan Bapak Ibu hitung. Sehat jasmani, bebas narkotika dan berkelakuan baik, ini pasti berlaku Bapak Ibu ya. Ini tentu. Dan persyaratan peserta seperti ini, kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di kolom komentar Bapak Ibu ya, kita diskusi di sana. Yang berikut persyaratan administrasi Bapak Ibu. Nah, untuk syarat administrasi ini penting sekali yang harus Bapak Ibu siapkan. Pertama adalah scan ijazah ya, asli Bapak Ibu, jangan sambil guru ya, asli ya scannya, atau yang fotokopi legalisir perguruan tinggi, ini bisa. Lalu bagi mahasiswa yang memiliki ijazah 1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan. Kemudian syarat yang kedua Bapak Ibu yaitu hasil scan ya, hasil scan untuk SK pengangkatan pertama ya sebagai guru ya, asli atau fotokopi legalisir dari dinas provinsi atau kabupaten. Jadi Bapak Ibu yang belum punya segera lengkapi. Yang berikut Bapak Ibu untuk poin C di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu, hasil scan untuk SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru yang PNS ya. Untuk yang PNS ini, jadi yang belum PNS ya jangan melengkapi ini. Kemudian SK atau ya di sini, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, ini juga bisa bagi guru non PNS ya. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau guru PNS SK kenaikan pangkat terakhir baru guru PNS ya, 2 tahun terakhir. Kalau yang non PNS ya itu ini ya, legalisir fotokopi atau asli, yang mana SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Harus tahu bedanya Bapak Ibu ya. Sekali lagi untuk yang PNS SK kenaikan pangkat terakhir, dan yang non PNS Bapak Ibu sekalian itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, ini dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau provinsi, kabupaten, kota, BKD untuk PNS. Dan untuk yang PNS juga sebagai guru pemerintah daerah diberi kewenangan ini juga bisa. Dan ketua yayasan untuk guru di swasta di yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan provinsi untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK pemerintah. Jadi yang guru honor, guru kontrak begitu ya, kontrak provinsi atau kontrak daerah kabupaten. Yang berikut Bapak Ibu untuk yang poin ke-5 atau poin D di sini kita bisa lihat hasil scan. Nah, hasil scan SK pembagian tugas. Nah, ini kemarin juga sudah kami sampaikan, hasil SK pembagian tugas segera dilengkapi 2 tahun terakhir ya. Kemudian legalisir kepala sekolah ya kalau fotokopi, kalau asli ya tidak perlu legalisir ya. Kemudian hasil scan untuk fakta integritas, nanti ada lampirannya ya. Jadi Bapak Ibu simak sampai selesai biar bisa memahami dengan jelas. Dan kemudian untuk tata cara pendaftaran Bapak Ibu bisa memasuki link di sini
ppg kemdikbud.go.id pendaftaran ini nanti Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ini ya. Yang berikut setelah Bapak Ibu mendaftar ya, kemudian Bapak Ibu membuka situs tersebut dan kemudian mendaftar sebagai calon peserta di akun SIM PKB ya. Bapak Ibu jangan lupa SIM PKB masing-masing, kemudian mengupload scan ijazah ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kendala akses internet ini benar-benar dapat dibantu oleh Kepsek atau Dinas Pendidikan. Wah, ini kalau Bapak Ibu kesulitan silakan hubungi saya, nanti saya bantu juga kok ya. Yang berikut poin 3, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti ya, harus linier ya Bapak Ibu, ini jangan lupa. Kemudian untuk linearitas juga sudah kami bahas di video sebelumnya, tapi nanti kami akan singgung sedikit Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, untuk guru mengisi nama perguruan tinggi nanti di SIM PKB. Nah, langkah berikutnya ini dilakukan oleh pihak LPMP. LPMP melakukan verifikasi dan validasi keseluruhan berkas dan syarat-syarat. Kemudian mereka nanti akan memverifikasi datanya sesuai tidak. Ya, hasil verifikasi tersebut akan dikategorikan menjadi 3, yaitu apa saja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami baik-baik. Disetujui ya jika berkas memenuhi syarat ya dan linier tentu. Kemudian ditolak jika berkas tidak memenuhi syarat ya, atau tidak bidang studi PPG yang tidak linier tadi. Kemudian tidak dimungkinkan adanya perbaikan ya. Jadi sudah jelas contohnya guru yang sarjana hukum ya tidak linier dengan PPG yang ada, tentu jelas ini Bapak Ibu. Kemudian tolak perbaikan ini ya jika Bapak Ibu masih ada kemungkinan perbaikan, misalkan ada salah isi ya, dan kemudian di sini contohkan sarjana bahasa Inggris ya, guru bahasa Inggris ini memilih program PPG guru kelas. Jadi jika guru tersebut ingin ikut PPG maka harus mengikuti memperbaiki prodinya bahasa Inggris ya. Jadi masih ada kesempatan, itulah kuncinya. Nah, berikutnya untuk guru yang lolos ini Bapak Ibu di status studi akan mengikuti tahapan berikutnya ya, yaitu di sini Bapak Ibu ya. Nah, pengumuman pendaftarannya di 3 Februari Bapak Ibu, 3 Februari. Kemudian pengiriman berkas 10 sampai 23 Februari dan perbaikan berkasnya 10 sampai 25, verbal 10 sampai 28, dan pengumuman akhirnya 4 Maret Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu yang menyimak video ini, saya doakan 4 Maret ini mendapatkan kabar gembira, yaitu lolos seleksi PPG ya. Itu. Dan berikut Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang adalah linearitas. Ya, linearitas ini nanti Bapak Ibu bisa cek juga di deskripsi video ini untuk mendapatkan file ini ya. Jadi PAUD ya, linearnya ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu fokusnya ada yang di sini, prodi yang linear ini ya. Nah, kemudian lanjut yang PGSD, nah linearnya ada di sini juga Bapak Ibu ya. Untuk PGSD linear dari PGSD PGMI, kemudian pendidikan mapel-mapel ini sampai PSK Gizi ini kodenya 027 Bapak Ibu ya. Jadi matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, IPA IPS ini linear Bapak Ibu bisa ya. Dan berikut pendidikan luar biasa ini khusus Bapak Ibu ya. Jadi yang mapel normal atau mapel-mapel yang reguler itu tidak bisa Bapak Ibu, tidak linear nih ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Hanya yang ada di sini. Yang berikut untuk seni budaya ya, seni budaya itu tentu linear dengan seni-seni ya. Dan penjas di sini ya linearnya tentu dengan jurusan prodi olahraga ya, mulai dari PJOK ini, kemudian PGSD Penjas, pendidikan kepelatihan dan seterusnya, kepelatihan olahraga, pokoknya olahraga lah ya, ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bahasa Jawa tentu jelas, bahasa Madura jelas, Sunda jelas, Bali jelas, bahasa Inggris jelas ya, bahasa Inggris jelas ya, pokoknya yang embel-embelnya bahasa Inggris ini bisa Bapak Ibu kode 157. IPS ya lengkap, IPS ini bisa Bapak Ibu lihat ya, pokoknya yang berbau pengetahuan sosial ini linear atau bisa ya, sampai geografi dan seterusnya. IPA juga hampir linear semuanya ya untuk prodi pengetahuan alam. Dan berikut PPKN ya, ini PPKN ini Bapak Ibu ada prodi-prodi seperti administrasi negara, ilmu hukum, tata negara, ini juga bisa linear Bapak Ibu. Dan berikut
Bahasa Indonesia ini, nah bahasa Indonesia tentu linear dengan bahasa Indonesia. Matematika, nah ini statistika nih Bapak Ibu ya linear. Kemudian BK, ya tentu BK. Lalu geografi tentu ini ya sebagai geografi, ekonomi dan seterusnya, sosiologi linear. Dan nanti Bapak Ibu bisa dapatkan file ini di deskripsi video untuk lebih lengkapnya ya. Ini kemudian untuk SMK biasanya yang paling banyak dan agak memusingkan memang SMK karena produknya sangat banyak sekali ini Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, ini nanti bisa Bapak Ibu cek atau bisa WA admin Schoolpedia ini untuk mendapatkan informasi berikut. Nah, dan berikut adalah fakta integritasnya. Fakta integritasnya ini Bapak Ibu mengisi nama, NIP. Nah, nanti diupload di web SIMPKB ya. Jadi begitu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya bisa lulus. Dan jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa di like, share video ini agar bisa lebih bermanfaat Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.